Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi tentang graf, yaitu graf dan matrik penyajian graf. Saya bagi video kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sebelum nanti Anda masuk ke video-video yang lain, tolong ini ditonton terlebih dahulu untuk bagian pertamanya, ya. Pengenalan dulu tentang graf. Graf merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya, namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Graf banyak digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objeknya yang dinyatakan sebagai noktah, bulatan atau titik. Sedangkan hubungan antar objeknya dinyatakan dengan garis. Jadi bisa dikatakan graf ini adalah suatu ilmu yang sudah tua, ya, sudah lama, di mana penggambaran graf ini diwakili oleh simpul atau kita sebutnya sebagai objek, dan objek-objek ini awalnya tidak saling terkait. Nah, di dalam graf ini kita kaitkan antar objek-objek tersebut, di mana objek-objek itu nanti dia bentuknya adalah noktah, bulatan atau titik, dan hubungan antar objeknya kita gambarkan dengan garis. Nah, definisi graf itu adalah sebagai pasangan himpunan V dan E. V itu artinya vertex, E itu artinya edge, ya. Ditulis dengan notasi G. G itu artinya graf, ya. G sama dengan V, E. Di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul. Tadi saya katakan nama lainnya adalah bisa kita sebut dengan vertex, ya, atau verticus atau node. Dan E itu adalah edge, yaitu himpunan sisi, ya. Kita sebut dengan edge atau arcs yang menghubungkan pasangan simpul. Banyaknya simpul atau vertex disebut dengan order. Jadi kalau nanti di dalam graf kita mau tahu order dari si graf tersebut, hitung saja banyaknya simpul. Nah, sedangkan banyaknya ruas itu akan menyatakan size dari graf tersebut. Contoh dari graf, saya punya graf seperti ini, di mana ada apa saja di sini, ada simpul, ada V-nya, V itu vertex simpul, yaitu A, B, C, dan D. Jadi ada simpul A, B, dan A, B, C, D. Nah, sedangkan ruasnya itu dinyatakan oleh gambar ini, biasanya kita sebut, suka dikasih nama E gitu, ya. Tapi sih bebas, ya, untuk pemberian nama edge. Yang penting harus dibedakan pemberian nama antara simpul dengan edge atau ruas. Nah, di sini di gambar ini ruasnya adalah E1, yaitu menghubungkan simpul A dengan B. Lalu E2 itu menghubungkan simpul B dengan C. Lalu E3 itu menghubungkan simpul A dengan simpul D. Lalu ada E4 menghubungkan simpul D dengan simpul C. Dan yang terakhir adalah E5 itu menghubungkan simpul B dengan simpul D. Nah, jenis-jenis graf. Kalau kita lihat di sini kayaknya gambarnya rumit, ya, tapi sebenarnya dia penjabarannya cukup sederhana. Nah, kita lihat di sini dulu, kita masuk ke jenis graf. Pertama, kita kenal yang namanya graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung gelung atau shape loop, bahkan juga bisa mengandung ruas berganda atau ruas sejajar. Jadi tolong diingat, untuk graf yang tak sederhana, dia bisa mengandung gelung atau shape loop, istilah lainnya, atau dia juga bisa mengandung ruas berganda, istilah lainnya adalah ruas sejajar. Nah, graf ini disebut dengan multigraf. Jadi kalau dia mengandung gelung atau dia mengandung ruas sejajar atau kedua-duanya, maka
si graf ini disebut dengan multigraf. Ruas sejajar atau ruas berganda, kalau lihat di gambar ini, itu ditunjukkan oleh E5. Ini E5 sama E6. Ini disebutnya adalah ruas sejajar atau ruas berganda. Karena mereka berawal dan mereka saling menghubungkan simpul yang sama. E5 menghubungkan simpul yang sama, begitu juga dengan E6. Gitu ya. Maka ini disebut dengan ruas berganda atau ruas sejajar. Sedangkan gelung atau shape loop itu ditunjukkan oleh E2. Ini E2. E2 ini menghubungkan simpul yang sama. Jadi dia awal sama akhir dari simpulnya itu sama. Hanya satu simpul. Ini kita sebut dengan gelung atau shape loop. Ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau multigraf itu graf yang mengandung gelung atau dia mengandung ruas sejajar atau mengandung keduanya. Kita lanjutkan. Jenis graf yang selanjutnya adalah graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelung atau shape loop, bahkan juga tidak mengandung ruas berganda ataupun ruas sejajar. Nah, ini contoh dari simple graph. Jadi tidak ada gelungnya, juga tidak ada ruas sejajarnya. Mereka seperti ini ya. Tidak ada ruas sejajar, tidak ada yang menghubungkan dua ruas yang menghubungkan simpul yang sama. Begitu juga untuk tidak ada gelungnya, tidak ada di sini kelihatan tidak ada ruas yang menghubungkan pada satu simpul saja. Gitu. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Selanjutnya kita lihat dulu terminologi dasar dari graf. Suatu graf kita nyatakan saja sebagai G aksen yang mengandung E aksen dan V aksen, itu disebut subgraf dari graf atau G yang mengandung E dan V. Bila E aksen ini merupakan himpunan bagian dari E dan V aksen itu juga merupakan himpunan bagian dari V. Jadi hanya sebagian saja. Gitu ya. Jika E itu mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di V aksen, maka G aksennya disebut dengan spanning subgraf atau subgraf yang direntang oleh V aksen. Jadi bedanya antara subgraf dengan spanning subgraf adalah kalau subgraf itu mengandung hanya sebagian saja. Ya, entah itu E-nya itu hanya mengandung sebagian saja atau V-nya hanya mengandung sebagian saja dari si V aksen mengandung sebagian saja dari V. E aksen mengandung sebagian saja dari E. Nah, itu kita sebut sebagai subgraf. Sedangkan spanning subgraf E-nya itu mengandung semua ruas dari E aksennya mengandung semua ruas dari E. Ingat ya, E aksennya mengandung semua ruas dari E. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Contoh dari subgraf. Ini saya punya graf yang mengandung E dan V. Lalu di sini ada G aksen yang mengandung E aksen dan V aksen. Ingat ya, bahwa kalau subgraf dia hanya mengandung sebagian saja. Kita lihat dulu graf yang aslinya atau graf asal ya, asalnya. Ini graf asalnya. Nah, bagaimana kita misalkan contohnya dari yang subgraf di mana dia hanya mengandung sebagian saja. Nah, ini contohnya. Lihat di sini. Simpul A sama simpul B itu dihubungkan oleh E1. Simpul B dengan simpul D itu dihubungkan oleh E3. Oke, tapi di G aksen itu tidak ada ruas yang menunjukkan hubungan antara simpul A dengan simpul D. Walaupun di aslinya ada, jadi bisa dikatakan dia hanya mengandung sebagian saja ruas dari si E ini. Jadi si E aksennya ini dia hanya mengandung sebagian saja dari E, himpunan E.
Bisa dipahami di sini? Kita lihat lagi, coba. Simpul A dengan simpul B itu dihubungkan dengan E1. Nah, di G aksennya ada. Simpul B dengan simpul D itu dihubungkan oleh E3. Ada di E aksennya. Nah, tapi di E aksennya, simpul A sama simpul D itu nggak terhubung. Tidak ada H-nya. Tidak ada ruasnya. Tapi di aslinya itu ada di G, di grafnya itu ada. Jadi bisa dikatakan gambar dari G aksen ini hanya mengandung sebagian saja hubungan antara simpul A, B, dan D. Nah, ini yang kita sebut dengan subgraf. Bisa dipahami? Oke. Sekarang supaya lebih jelas saya berikan contoh untuk yang spanning ya, spanning subgraf. Ingat, spanning subgraf dia mengandung seluruh H gitu ya. Dimana si X aksennya itu mengandung seluruh himpunan H dari si E. Sama seperti tadi. Ini gambar aslinya. Atau dia bisa dikatakan ini gambar graf asalnya. Nah, bagaimana yang spanning subgraf namanya? Contohnya adalah ini. Bisa dipahami, bisa dilihat bedanya dengan subgraf. Bisa ya? Kita lihat A dengan B itu dihubungkan oleh E1. Ada. Ya, di G aksennya ada. B dengan D itu juga dihubungkan dengan E3, ada di sini. A dengan D itu dihubungkan oleh E5, ada juga. Jadi bisa dikatakan dia mengandung seluruh ruas dari si E gitu, yang ada di graf aslinya atau di graf asalnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah spanning subgraf. Bisa dipahami penjelasan saya? Kalau subgraf hanya sebagian saja, tapi kalau spanning subgraf dia mengandung seluruh ruas yang ada di E atau di graf asalnya. Nanti kita latihan ya supaya Anda jauh lebih paham. Baik, kita lanjutkan. Graf berlabel yaitu suatu graf yang diberi label jika ruas atau simpulnya dikaitkan dengan suatu besaran tertentu. Jadi si ruasnya itu ada besarannya atau ada angkanya. Contohnya adalah ini. Lihat, ruas-ruasnya ada angkanya. Maka ini disebut dengan graf berlabel. Lanjut lagi. Derajat graf. Bagaimana kita bisa menghitung derajat sebuah graf? Derajat simpul V ditulis dengan dV adalah banyaknya ruas yang terhubung dengan V. Karena setiap ruas itu dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf. Maka jumlah derajat semua simpul suatu graf itu sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf. Atau bisa dikatakan ruas graf kan namanya size ya. Jadi untuk menghitung derajat graf itu kita bisa menjumlahkan semua. Jadi setiap simpul itu kita lihat jumlah ruas yang terhubung di simpul tersebut. Dijumlahin semua, baru itu dapat derajat graf. Atau kita bisa pakai rumus langsung. Caranya kalau untuk menghitung jumlah derajat semua simpul suatu graf, itu rumusnya adalah ini. 2 kali size. Size itu banyaknya ruas. Maka dapatlah nanti derajat sebuah graf. Lihat, kita bisa pakai 2 cara dengan menjumlahkan seluruh derajat simpul pada si graf tersebut, atau kita pakai rumus ini. Derajat graf sama dengan 2 kali size. Baik ya, saya berikan contoh. Oh, sebelum beri contoh, ada penjelasan dulu yang lainnya. Oke, di sini ada graf, di mana graf ini ada simpul A, B, C, D. Pada gambar di bawah jumlah simpulnya 4, maka jumlah derajat semua simpulnya atau derajat grafnya itu adalah 8.
Kenapa kalau kita hitung pakai rumus? Kan tadi 2 kali size. Size itu adalah jumlah dari ruasnya. Ruasnya 4 kan? Ya, oke. 2 kali 4 berapa? Oke, 8. Maka derajat grafnya itu adalah 8. Untuk menghitung derajat simpulnya, ya nanti kita lihat di sini. Simpul ini dihubungkan, yang terhubung dalam simpul ini berapa? 2. Ada 2 ruasnya. Simpul A ruasnya 2. Simpul B ruasnya 2. Simpul C ruasnya 2 dan simpul D ruasnya 2. Kalau jumlahkan 8 juga. Jadi bisa tadi yang saya katakan bisa 2 cara. Jumlahkan seluruh derajat simpulnya atau kita pakai rumus 2 kali size. Jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf tersebut disebut dengan Euler graph. Lihat, derajat masing-masing simpul ini berjumlah genap. Ini kan 2, 2, 2, 2, maka disebut, ini bisa dikatakan graf ini adalah sebuah Euler graph. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jika terdapat safe loop, maka safe loopnya itu dihitung 2 kali pada derajat simpul. Ingat. Jadi kalau kita mau tadi pakai cara menghitung derajat graf itu dengan menjumlah keseluruhan dari derajat simpul, ingat kalau dia ada safe loopnya, maka si safe loop itu dihitung 2 kali ketika kita menghitung derajat sebuah simpul. Ya, itu yang tadi cara pertama ya. Kalau cara keduanya tadi kan 2 kali size, 2 kali berapa banyaknya ruas. Oke. Di sini ada contoh. Kalau kita lihat contoh ini ruasnya berapa? Ya, coba ya kita hitung sama-sama ya. Ruasnya 7 di sini ya. Ini 1, 2, yang kotak dulu deh. 3, 4, 5, 6, 7. Ruasnya ada 7. Maka kalau kita hitung pakai rumus berarti 2 kali 7. Berapa? 14. Berarti derajat graf ini itu adalah 14. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menjumlahkan seluruh dari derajat simpulnya. Jadi kita hitung nih satu-satu. Simpul A derajat simpulnya berapa? 2. B berapa? Bukan 4. Ingat, kalau dia dihitung pakai derajat simpul, maka safe loop ini dihitung 2 kali. Jadi bisa dikatakan derajat simpul dari B ini adalah 1, 2, 3. Ini dihitungnya 2, tambah 2. Berarti 5. Gitu. Jadi kalau derajat pakai rumus, kita langsung bisa katakan langsung hitung ruas lalu dikali 2. Tapi kalau pakai hitungan derajat jumlah seluruh derajat simpul, maka kalau dia ada loopnya seperti ini ada safe loopnya seperti ini dihitungnya 2 kali. Jadi contohnya di sini adalah simpul B. Simpul B-nya ini derajat simpulnya itu adalah 5. Karena ada 5 ruas yang terhubung ke simpul B ini. Jelas ya? Oke, sekarang simpul C, berapa derajat simpulnya? 3 ya, 1, 2, 3. Simpul D, 1, 2, 3. Ingat ya, ini walaupun lurus, tapi ini menghubungkan simpul yang berbeda. Jadi dia bisa dikatakan ini 2 simpul yang ini. Jadi D itu derajat simpulnya itu 3. Lalu E, derajat simpulnya cuma 1. F itu tidak punya derajat simpul, tidak ada ruas yang menghubungkan atau yang terhubung ke simpul F. Bisa dipahami? Oke. Jadi seperti ini. Derajat simpul A itu tadi 2, derajat simpul B itu ada 5 karena safe loopnya dihitung 2 kali. Derajat simpul C itu dihitung 3, derajat simpul D juga sama dengan 3. E itu 1 dan F adalah 0. Maka kalau kita jumlahkan
7 tambah 7, ini 14. Sama ya. Mau pakai rumus atau penjumlahan seluruh derajat simpul, hasilnya sama. Bisa dipahami? Oke ya. Maaf kalau tiba-tiba agak mendung, karena di luar tiba-tiba dia juga gelap ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa kelihatan muka saya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, E itu disebut simpul bergantung atau simpul akhir karena berderajat 1. Jadi semua simpul yang berderajat 1 kita sebutnya simpul bergantung atau simpul akhir. Sedangkan F itu disebut simpul terpencil karena derajatnya adalah 0. Jadi dia nggak ada temennya, maka dia disebutnya adalah simpul terpencil. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, lanjut. Oh, habis. Baik, saya sudahi untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.